Halo semuanya, gue R dan seperti biasa kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari drama berjudul Big Mouth tahun 2022. Oke lah, daripada kalian penasaran, langsung saja kita ke pembahasannya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Melanjutkan episode kemarin, di mana diperlihatkan Changho tengah ada dalam suatu acara seperti podcast lah mungkin ya. Dan acara tersebut disiarkan langsung di kanal YouTube bernama News Metal. 지금부터 제가 하는 말에 집중하세요. 최 검사는 피고 Tanpa diduga, di dalam podcastnya Changho menyatakan bahwa dirinya sudah tahu seluruh strategi dan alibi-alibi akan dikatakan Jaksa Choi dan kawan-kawan supaya mereka menang di persidangan ini. 지능적인 각본입니다. 빅마우스가 헛소리. Pernyataan demi pernyataan tampak mereka katakan di persidangan. Dan hal itu ternyata sudah disampaikan langsung oleh Changho pada para penonton yang tengah menyaksikan podcastnya. Kolom komentar yang tersedia pun seketika langsung diisi komentar warganet yang kagum akan aksi Changho saat ini. Tak sedikit dari mereka bahkan meminta pesulap merah untuk membongkar trik yang dilakukan oleh Changho. Jihoon sendiri tampak keheranan mengapa para hadirin yang datang malah fokus pada HP-nya masing-masing, bukan pada sidang yang tengah berlangsung. Rupanya mereka ini tengah menyaksikan siaran langsung dari podcast yang tengah diikuti oleh Changho di YouTube. 이런 개새. Jihoon yang menyadari bahwa Changho telah membongkar semua strateginya di persidangan ini, seketika berteriak dan segera minta bawahannya untuk melacak lokasi dari Changho terkini. Yang ternyata Changho memakai IP internasional dan tentunya itu sangat merepotkan. Ketika istirahat turun minum, Jihoon tiba-tiba dihubungi oleh Yejin yang meminta berkas perceraian ia dan suaminya untuk ditukarkan dengan makalah Profesor Seo yang ia miliki. 20분 드릴게요. 서류 가져오세요. Namun Jaeho yang menjadi suami dari Yejin tidak serta-merta melepaskan Jihoon membawa berkas itu pergi begitu saja. Karena bagaimanapun ia masih sangat menyayangi istrinya, meskipun sering disiksa juga sih. Singkat cerita, pemilik perusahaan Ujang Daily ini langsung OTW ke tempat Yejin, sementara persidangan ketiganya kembali dilanjutkan. Seperti yang telah dikatakan oleh Changho di podcastnya, rupanya memang benar bahwa mereka akan dibebaskan karena kurangnya bukti. Dogon dan Chaebong pun seketika langsung sumringah setelah mendengar putusan hakim. Sementara Jaeho sendiri sudah tidak peduli lagi dengan sidang ini, karena ia masih sibuk memikirkan perceraiannya. Saat keluar dari kantor kejaksaan, ketiganya pun langsung diseruduk oleh wartawan yang bertanya. Di podcastnya Changho mengatakan bahwa kalian loh para tersangka yang telah ngekill Profesor Seo, kenapa kalian tidak mau mengaku? Di tengah-tengah pertanyaan frontal si wartawan, tiba-tiba masih di dalam podcastnya, Changho mengatakan bahwa alasan ketiganya menggengbeng Profesor Seo adalah karena suatu makalah rahasia. Di dalam layar LED ditampilkan bahwa saat ini Jihoon tengah bertemu dengan Yejin untuk mengambil makalah itu. Namun Jihoon terlihat kesal karena makalah yang diserahkan Yejin hanyalah makalah akademis biasa yang tidak memiliki arti sama sekali. 정 인내하고. Dengan sangat gagah dan berani, Changho langsung keluar dari mobil yang membawa LED tersebut. Ia pun mengatakan pada Jaksa Choi bahwa ketiganya akan kembali dimasukkan ke dalam sel tahanan. Dan di sini, atas desakan Changho dan para wartawan, Jaksa Choi pun berkata bahwa dirinya akan naik banding soal hukuman hakim yang menyatakan bahwa Han Jae-ho CS tidak bersalah. Sementara itu, Jihoon yang baru tahu bahwa dirinya tengah dipantau oleh CCTV segera mencari kamera itu dan langsung mengunyahnya hingga bubuk. Ia juga menyadari bahwa si ayah dan Seontae juga terlibat dalam pemasangan kamera tersebut. Ketika ia dan pasukannya ingin memberikan sentuhan khusus pada keduanya, tiba-tiba Choi Do-ha datang dan langsung menghadangnya. Disinilah sifat asli dari Do-ha mulai ditunjukkan, di mana tanpa diduga ia datang kemari bermaksud untuk menyelamatkan Jihoon dari para wartawan yang datang setelah melihat rekaman itu. 해결할 테니까 꺼지라고 이 새끼야. Singkat cerita, diperlihatkan Do-ha tampak tengah bertemu dengan tetua dan langsung menyerahkan suatu berkas kepadanya. Rupanya berkas ini adalah berkas makalah Profesor Seo. Bagaimana mungkin makalah itu ada padamu? Ucap Dogon dan kawan-kawan. 죗값을 왜 우리만 받는데? 어? Ternyata Do-ha telah menyimpan makalah ini sejak ia menemukan Hyejin beberapa hari yang lalu, di mana ia membujuknya dengan segala cara supaya makalah itu diserahkan. Nah, di sini juga kalian mungkin akan kaget setelah tahu bahwa Do-ha adalah kaki tangan kasus Profesor Seo.
Saat malam tiba, diperlihatkan tetua yang biar mudah kita sebut saja si Abah, tampak tengah membakar suatu berkas. 도아 씨가 "Kernaon bah?" tanya Juhi yang tengah ada bersamanya. Namun Abah menjelaskan bahwa ini adalah berkas tidak penting, yang ternyata berkas tidak penting itu adalah makalah Profesor Sio yang diserahkan oleh Doha tadi siang. Bagi kalian yang mungkin masih penasaran dengan si Jerry, rupanya Jerry masih hidup dan tengah dirawat di rumah sakit. Chang Ho yang mengetahui hal itu segera memerintahkan Seonte untuk mengirimkan surat terima kasih kepada Jerry karena telah menolongnya beberapa waktu yang lalu. Singkat cerita, Seonte tampak menyelipkan surat itu pada bantal yang tengah digunakan oleh si Jerry. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba terlihat seseorang yang tampak seperti dokter tiba-tiba mengambil kertas itu dan langsung membacanya. Rupanya orang ini memiliki tato khusus yang mungkin itu adalah boneka Big Mouse. Tapi belum tahu juga sih, yang jelas orang yang pernah menyelamatkan Chang Ho juga memiliki tato yang sama. Setelah bangun dari komanya, Jerry pun langsung membaca surat terima kasih dari Chang Ho. Namun tanpa diduga entah apa yang terjadi, Jerry malah merobeknya dengan tatapan yang cukup syok. Scene kemudian beralih pada Miho, di mana diperlihatkan ia tiba-tiba menemukan berkas tes darah para tahanan penjara Gucheon di rumah sakit tempatnya bekerja. Hingga tiba-tiba rupanya itu adalah kepala perawat yang menyampaikan pesan bahwa Miho diminta untuk menghadap Juhi sekarang juga. Di ruangannya, tampak ada Juhi dan juga dokter dari badan forensik, di mana si dokter datang kemari untuk menyerahkan hasil penelitian dari darah pasien yang pernah diantarkan oleh Miho pada BFN. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa BFN sampai repot-repot datang ke rumah sakit ini, padahal yang mengirimkan sampel darah tersebut hanya Miho seorang diri. Atas kejadian ini, Miho pun diminta Juhi untuk mengundurkan diri dari rumah sakit ini. Karena bagaimanapun, apa yang telah dilakukan Miho adalah tindakan ilegal dan tidak bisa dimaafkan. Sedikit info, hasil penelitian dari darah pasien yang dikirimkan Miho ke BFN ternyata tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Sementara Chang Ho sendiri, setelah kemunculannya di kantor kejaksaan beberapa waktu yang lalu, ia pun kembali dimasukkan ke dalam penjara Gucheon. Bukan tanpa alasan, ia kembali bermaksud untuk menangkap Big Mouse yang diduga masih ada di dalam penjara. 밝은 세상에서 보자. Beberapa waktu kemudian, ia tampak dikunjungi oleh seseorang yang rupanya itu adalah Gong Ji-hoon. Tanpa diduga, di sini Ji-hoon mengajak Chang Ho untuk berinvestasi di suatu perum yang akan didirikan olehnya. Namun hal itu hanya dianggap oleh Chang Ho sebagai jok ceringnya semata. 서 교수 죽인 공범의 개발 비리 Perbincangan kabut mereka pun sampai di mana Ji-hoon mengatakan bahwa dirinya bukanlah kaki tangan kasus Profesor Sio. Ia pun memerintahkan Chang Ho untuk mencarinya sendiri jika penasaran. Setelah itu, Chang Ho dikejutkan oleh kabar yang menyeruak soal tahanan yang tiba-tiba muntah dan pingsan dengan misterius. 근데 그때 그 피투함 Hingga di keesokan harinya, ia mengunjungi suatu bilik untuk memberikan pesan pada Big Mouse bahwa dirinya ingin bertemu besok pukul 8 malam. Dan jika kau tak datang, maka aku tidak akan membantumu lagi. Begitulah isi pesan yang ditulis oleh Chang Ho saat ini. Saat berjalan kembali, tiba-tiba ia melihat beberapa orang tahanan tampak tengah berbaris. Sipir pun menjelaskan bahwa mereka mendapatkan surat izin bekerja, di mana hanya para tahanan teladanlah yang memperoleh keuntungan tersebut. Tidak dijelaskan mereka bekerja di mana, tapi yang jelas mereka mendapatkan gaji yang lumayan besar dari pekerjaannya itu. Beberapa jam berlalu, malam pun kini berganti menjadi siang. Diperlihatkan sekelompok tahanan tampak tengah berbaris untuk dibagikan vitamin, yang ternyata pembagian vitamin tersebut tampaknya sudah ditentukan. Jadi setiap barisannya itu berbeda-beda dosis vitaminnya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba entah apa yang terjadi, seseorang tampak muntah dan pingsan dengan misterius. Ketika maghrib tiba, Chang Ho pun kembali melihat pesan yang ia buat tadi malam, yang ternyata sudah berganti menjadi kartu tarot bertuliskan keadilan. Dan hal itu berarti Big Mouse bersedia untuk bertemu malam ini. Singkat waktu, ketika malam menunjukkan pukul 8, Chang Ho segera pergi ke gereja untuk melihat siapa sebenarnya Big Mouse itu. Hingga tiba-tiba rupanya itu adalah kepala sipir Yong Ab. Ia kemudian mengaku bahwa dirinya adalah Big Mouse yang asli.
Tak hanya itu, dirinya juga menjelaskan bahwa semua kematian misterius di penjara ini tak lain dan tak bukan adalah ulahnya sendiri. Chang Ho pun tak menyangka jika kepala sipir Yong Ab ternyata adalah Big Mouse. Ia pun mencoba untuk mengecek keasliannya dengan mengeluarkan kartu tarot. Namun di sini, Yong Ab terkesan seperti tidak bisa memahami makna yang tertulis di dalam kartu tersebut. Chang Ho pun menarik kesimpulan bahwa Yong Ab ini bukanlah Big Mouse yang asli dan hanya bonekanya saja. Sementara itu di scene lain si Kopet tampak tengah terlibat keributan, di mana ia sepertinya sudah ketergantungan vitamin yang diberikan oleh perawat, sampai vitamin milik orang lain pun berniat untuk diambil oleh dirinya. Botak dan Jabrik pun merasa bahwa vitamin yang diberikan oleh perawat rumah sakit Gucheon itu tak lain dan tak bukan adalah narkoboy. 현주인은 절대 똥물에 손 안 담근다고 했지. Firasat keduanya ternyata cukup terbukti, di mana diperlihatkan Cebong dan kawan-kawan tengah berbincang. Yang intinya, mereka telah melakukan sesuatu pada vitamin yang diberikan untuk tahanan penjara Gucheon. Namun entah apa yang sebenarnya terjadi, Cebong merasa bahwa aksi ini pasti akan dapat pujian dari si Abah. Miho sendiri, setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya, ia pun tampak melamar untuk bekerja di pusat medis penjara Gucheon. Namun tidak semudah itu Ferguson, karena kepala perawat rumah sakit Gucheon juga melamar untuk bekerja di sini. Dan keduanya menegaskan tidak mau bekerja bersama. Si Keper tidak mau bekerja dengan Miho, dan Miho tidak mau bekerja dengan si Keper. Begitulah intinya. Keper adalah singkatan dari kepala perawat. Di saat yang sama tampak si Kopet mulai menunjukkan skill ultimate-nya, di mana ia kini tengah terlibat keributan dengan para sipir. Setelah gagal melakukan berbagai cara untuk menghentikannya, mereka pun dengan terpaksa memberikan hadiah berupa kejutan listrik untuk menenangkannya, yang ternyata hal itu sampai membuatnya pingsan dan tidak bernapas. Miho dan Keper pun langsung bersaing untuk menyelamatkan nyawa si Kopet. Dan di sini, Keper tampak berdebat dengan juniornya karena peralatan yang dibawanya tidak berguna sama sekali. Sebenarnya berguna sih, cuman gak ada baterainya jadi ya sulit digunakan lah. Miho pun mencoba menyelamatkannya dengan cara manual. Dan ternyata alhamdulillah si Kopet berhasil diselamatkan. Dengan ini, Yong Ab pun memutuskan untuk menerima lamaran Miho untuk bekerja di penjara ini. Sementara nasib Keper dan juniornya masih belum jelas karena Miho tidak mau bekerja dengannya. Ketika dibawa ke rumah sakit, Miho tampak penasaran dengan hasil tes darah dari si Kopet. Apakah ia pakai narkoboy atau tidak, karena aksinya tadi memang sangat aneh dan tidak biasa. Namun ternyata, dokter menjelaskan bahwa setelah diperiksa tidak ditemukan tanda-tanda bahwa si Kopet mengkonsumsi barang haram tersebut. Miho yang masih penasaran dengan hasil tes darah si Kopet segera mengambilnya sendiri untuk diperiksa. Setelah itu, ia memberikan sampelnya pada seseorang yang sementara ini belum diketahui untuk diteliti lebih lanjut. Kembali ke Chang Ho, tampak kali ini ia tengah diinterogasi oleh jaksa Choi ditemani dengan Doha untuk membahas soal kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh Big Boss. 이것도 뭐 하는 짓이야? Chang Ho pun tanpa berlama-lama langsung menunjukkan suatu rekaman ketika kepala sipir mengaku bahwa dirinya adalah Big Mouse dan juga dalang dibalik kematian misterius para tahanan penjara Gucheon. Namun Chang Ho menjelaskan bahwa Yong Ab bukanlah Big Mouse yang asli dan hanya bonekanya saja. Ia juga menegaskan jika Yong Ab dijadikan saksi maka identitas Big Mouse kemungkinan akan terbongkar. Tak hanya itu, Chang Ho juga mengatakan semua rahasia dari Yong Ab, di mana ia sering mengancam para tahanan dan memeras uangnya untuk disimpan sendiri. Dan hal itu tentunya sangat cocok untuk dijadikan alasan saat menangkapnya nanti. Setelahnya, Doha pun segera memerintahkan jaksa Choi untuk melakukan operasi penangkapan pada kepala sipir Yong Ab. Di akhir, Chang Ho kemudian menyerahkan bukti rekaman ini pada Doha, karena Doha adalah orang yang paling ia percaya. By the way, di scene ini sebenarnya ada bagian di mana Doha tengah melamun mengingat bahwa saat itu dirinya jugalah dalang dibalik dimasukkannya Chang Ho ke dalam penjara. Jika kalian ingat pas episode pertama, saat itu seseorang memberikan Chang Ho minuman kopi, di mana minuman tersebut diketahui adalah narkoboy yang berasal dari Doha. Sementara itu, Jiun yang tengah menyaksikan interogasi barusan menegaskan bahwa dirinya akan mundur mulai saat ini dan meminta jaksa Choi untuk terus mengikuti Choi Doha yang sebenarnya di sini ia ingin mencari waktu yang tepat agar bisa langsung menghabisi Big Mouse dan juga Doha secara bersamaan. Setelah kembali ke penjara Gucheon, kita akan bisa melihat Chang Ho tengah bersama dengan kepala sipir Yong Ab, di mana kali ini mereka tengah membuka kartu masing-masing. Intinya gini,
Changho bertanya soal mengapa Big Mouse sangat tertarik pada makalah Profesor Show. Sementara Yongab bertanya apa sebenarnya isi makalah Profesor Show. Yongab kemudian menjelaskan bahwa alasan Big Mouse sangat tertarik dikarenakan orang yang sangat disayanginya telah meninggal karena makalah itu. Sementara Changho sendiri menjawab bahwa isi dari makalah itu adalah darah yang mereka ambil dari tahanan dengan alasan tes darah. Singkat waktu, tampak jaksa Choi tengah membawa sejumlah orang dari kepolisian untuk menangkap Yongab atas tuduhan korupsi dan pemerasan. Yongab pun langsung menghubungi Ji-hoon dan bertanya mengapa ini bisa terjadi. Ji-hoon sendiri segera memerintahkan jaksa Choi untuk menghentikan penangkapannya karena Yongab adalah bawahannya sendiri. Namun tanpa diduga, jaksa Choi tidak peduli dan langsung membawa Yongab untuk diinterogasi. Di ruang interogasi, jaksa Choi segera menunjukkan rekaman Yongab yang mengaku bahwa dirinya adalah Big Mouse yang asli. Yongab pun mulai merasa bahwa Changho lah yang telah menyerahkan rekaman tersebut kepada jaksa. Namun tanpa diduga, jaksa Choi mengatakan bahwa rekaman ini dia dapatkan dari ketua sipir yang bernama Gan So-chul. Ia juga mengabarkan bahwa So-chul kini telah menjadi kepala sipir yang baru setelah direkomendasikan oleh Choi Do-ha. Sementara itu, scene kemudian beralih pada Changho, di mana kini ia tengah bertemu dengan Choi Do-ha dan juga kepala sipir yang baru. Do-ha kemudian berkata bahwa So-chul akan membantumu untuk mencari identitas Big Mouse di penjara ini. Changho pun merasa bahwa Do-ha sangat baik sekali kepadanya. Tak lama, tiba-tiba di dalam berita ditayangkan breaking news yang mengabarkan bahwa Ju-hee, istri dari Choi Do-ha, baru saja mengalami suatu kecelakaan. Do-ha pun langsung bergegas pergi untuk melihat kondisinya. Singkat cerita, Changho kini tengah bersama dengan Miho. Ia pun mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Ju-hee adalah serangan yang dilancarkan Big Mouse pada Choi Do-ha. Rupanya ia sudah tahu bahwa kaki tangan dari kasus Profesor Show adalah Choi Do-ha. Rupanya ia jugalah yang telah memanipulasi hasil dari penelitian sampel darah pasien yang dibawa Miho ke BFN. Tanpa diduga, orang yang terlihat sangat baik itu ternyata menyembunyikan karakter aslinya. Apakah yang akan terjadi setelahnya? Saksikan di episode berikutnya. Thanks for watching and see you on the next episode. Bye-bye. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Ice in my veins, I've been driving this train.
years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into